Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selamat datang kembali di Quran News Channel. Kali ini saya akan menyampaikan tentang satu kisah inspiratif yang semoga kisah ini dapat memotivasi kita semua untuk lebih menyayangi ibu kita masing-masing. Kisah ini tentang seorang sahabat Nabi yang durhaka kepada ibunya dan Nabi akan membakarnya. Sebelum kisah ini saya sampaikan, silakan kalian subscribe, like, share, and comment video ini agar tetap eksis. Al-Kisah, seorang sahabat Nabi bernama Alqamah sedang dalam kondisi sakaratul maut. Istrinya datang menemui Rasulullah mengabarkan persoalan Alqamah suaminya. Lalu Rasulullah meminta Bilal untuk mendatangi Alqamah untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah sebelum kematiannya. Bilal pun segera menuju rumah Alqamah dan mentalkinkan Alqamah untuk dapat melapaskan kalimat la ilaha illallah. Tapi lidah Alqamah sangat sulit melapaskan kalimat la ilaha illallah. Bilal pun mengabarkan persoalan tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah masih mempunyai orang tua? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sangat tua renta. Datangi ibunya, kata Rasulullah, apabila dia masih sanggup berjalan, bawalah dia ke sini. Tapi apabila dia tidak lagi sanggup berjalan, aku yang akan datang menemuinya, kata Rasulullah. Para sahabat pun segera menuju rumah ibu Alqamah, lalu mengatakan kepada ibu Alqamah bahwa Rasulullah memintanya untuk datang ke tempatnya apabila ibu masih sanggup berjalan. Tapi apabila ibu sudah tidak lagi sanggup berjalan, maka Rasulullah yang akan datang ke sini. Ibu itu mengatakan bahwa aku yang akan datang menemui Rasulullah. Setelah sampai di kediaman Rasulullah, ibu itu mengucapkan salam lalu masuk menemui Rasulullah. Rasulullah langsung bertanya kepada ibu itu, wahai ibu, apakah engkau tahu keadaan anakmu Alqamah? Ya, aku tahu ya Rasulullah. Dia seorang anak yang rajin ibadah, melakukan amalan-amalan sunnah, senang bersedekah. Bagaimana perasaanmu kepada anakmu Alqamah, wahai ibu? Si ibu itu menjawab, aku marah padanya ya Rasulullah. Suatu hari aku datang ke rumahnya, aku lihat banyak makanan di meja makannya, aku ingin ikut memakannya, tapi Alqamah menolakku. Dia mengatakan bahwa makanan-makanan itu adalah makanan-makanan istrinya. Aku pun tidak jadi makan. Setelah itu aku ingin pulang. Aku lihat banyak baju di kamarnya. Karena bajuku sudah sangat lusuh, aku meminta satu kepada Alqamah, satu helai baju tersebut untuk buat aku mengganti bajuku. Alqamah lagi-lagi menolakku. Dia mengatakan bahwa baju-baju itu adalah baju-baju kesayangan istrinya. Aku pun pulang dengan perasaan penuh kecewa kepada anakku Alqamah. Suatu hari, karena kebutuhan persediaan bahan makanan di rumahku sudah habis, aku mendatangi kembali Alqamah ke rumahnya. Aku mengatakan kepada Alqamah, wahai anakku, bahan makanan di rumahku sudah habis persediaannya. Maukah engkau berbagi sedikit kepada ibumu, wahai anakku? Alqamah menjawab, maaf ibu, aku tidak bisa berbagi denganmu, karena persediaan kebutuhan makanan di rumahku pun sudah sangat menipis. Lalu
aku pulang dengan perasaan marah kepadanya. Dia melupakan aku sebagai ibunya yang melahirkannya, yang menyusuinya, yang merawatnya. Hingga masalah makanan saja dia tidak mau berbagi kepadaku. Aku marah padanya, ya Rasulullah, aku tidak akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Rasulullah bersabda, kemarahan ibu inilah yang membuat Alqamah sulit melepaskan kalimat la ilaha illallah di saat sakaratul maut. Wahai ibu, Rasulullah berkata kepada ibu itu, maukah engkau memaafkan semua kesalahan anakmu? Si ibu itu menjawab, tidak ya Rasulullah, hatiku terlalu terluka untuk bisa memaafkannya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan pada para sahabat, ambilkan dan kumpulkan kayu bakar, aku akan membakar Alqamah di depan ibunya. Si ibu itu kaget, tersentak dia dan menjerit, jangan ya Rasulullah, jangan engkau bakar anakku Alqamah, aku memaafkan semua kesalahannya. Jangan engkau membakarnya, dia adalah darah dagingku, walaupun dia telah melukai hatiku ya Rasulullah. Benarkah engkau telah memaafkan Alqamah, wahai ibu? Ya, aku telah memaafkannya ya Rasulullah. Rasulullah meminta Bilal untuk segera menuju rumah Alqamah untuk mentalkinkannya. Bilal pun segera menuju rumah Alqamah untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, dan Alqamah mudah melepaskan kalimat la ilaha illallah karena ibunya telah memberikan maaf atas kesalahan-kesalahannya. Itulah ibu. Walaupun hatinya luka, sakit, kecewa kepada anaknya, tapi dia tidak tega apabila anaknya dibakar. Dia tidak sampai hati melihat anaknya dibakar. Al-Quran bicara tentang seorang ibu, bahwa ibu itu begitu sulit ketika mengandung, sakit bertambah sakit. Ketika bayi itu akan lahir, ibu itu mempertaruhkan nyawanya. Dan ketika bayi itu lahir, ibu itu menyusuinya, merawatnya, membersihkan kotorannya, membesarkannya. Akan tetapi banyak seorang anak yang melupakan ibunya. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, siapa di antara kedua orang tua kami yang harus lebih kami sayangi dan kami perhatikan? Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Jadi ibu disebutkan 3 kali oleh Rasulullah. Suatu hari orang bertanya lagi, sahabat, kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku membalas kebaikan ibuku agar terbalas semua kebaikannya? Rasulullah bersabda, kamu gendong ibumu dari Madinah ke Mekah dan kembali lagi dari Mekah ke Madinah. Sangat berat ya Rasulullah. Tidak ada yang sanggup melakukan itu kecuali ada seorang bernama Waisul Qarni. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menemui Waisul Qarni, mintalah doa padanya, karena doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk segera memohon maaf atas segala kelalaian yang selama ini kita buat kepada ibu kita. Telepon dia, kalau dia ada dekat, segera peluk dia. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kita lakukan padanya. Sayangi dia sepenuh hati, karena dia adalah surgamu. Ridha Allah akan bergantung kepada ridhonya ibumu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.